dari mana? Saya Neni dari Jakarta Pusat. Saya tinggal di Jakarta. Ibu motivasi datang ke sini untuk apa dan Ibu mendukung siapa? Saya motivasi saya memberi semangat Ibu Putri Chandrawati yang selama ini terabaikan semuanya, tidak melihat bahwa ada kondisi di mana sebagai seorang perempuan ingin menyuarakan dan dibungkam oleh media-media, semuanya memojokkan. Pertama sekali kasus ini terbuka, ada satu waktu podcastnya Deddy Kobuser, ada satu psikolog itu kalau nggak salah diwawancarai. Tapi yang saya sayangkan kenapa Pak Mahfud MD sebagai pemerintah itu memberikan justifikasi lebih awal, mengatakan bahwa ada perselingkuhan, sementara belum tahu, seharusnya kan diserahkan aja ke proses hukumnya. Yang saya sangat sayangkan bahwa tidak ada ruang pembelaan bagi seorang Putri Chandrawati untuk mengungkapkan bahwa apa yang terjadi itulah yang sebenarnya. Itu yang sedihkan. Tidak ada perempuan-perempuan yang berani bersuara. Semuanya mengikuti apa yang alur viral itu. Aku tidak setuju dengan itu. Sedih. Di sini saya melihat bahwa sebagai sesama perempuan, saya ingin mendukung, memberitahu bahwa seharusnya Ibu Putri itu ketika dia pengaduannya itu tidak di SP3-kan, tapi diteruskan bahwa itu adalah bentuk bahwa memang dia adalah korban. Seperti itu. Dan saya banyak melihat di berita-berita, di media-media elektronik, semua memojokkan seorang perempuan, seorang Putri Chandrawati. Yang saya sedihkan, jangan sampai ke depannya di kemudian hari terjadi adalah perempuan-perempuan pejabat-pejabat publik nanti akan dibungkam atau dijatuhkan dengan cara melalui istri-istrinya, dan istri pejabat itu tidak berani lagi ketika dia terjadi ada pelecehan atau pemukusan, dia tidak akan berani berbicara karena dianggap bahwa kemana dia harus berbicara, ke suami aja dia nggak mampu gitu loh, dikucilkan gitu, sedih gitu. Memang sebelumnya waktu masih proses tembak-menembak ya, suami Putri Chandrawati, Pak Ferdy Sambo itu memang ada kebohongan, tapi pada akhirnya kan dia sudah jujur setelah itu. Persoalan bahwa proses itu silakan proses hukum yang itu. Cuma buat saya tidak adil. Utamanya juga yang 3 orang ini ya. Kalau saya sih lebih inti ke Ibu Putri sebagai sesama perempuan aja. Hampir rata-rata para ahli, saya mohon ya, para ahli itu, ahli apapun itu, tolonglah edukasi masyarakat itu melalui media sesuai dengan hukum, sesuai dengan ilmunya. Jangan memihak dari satu terdakwa dengan satu terdakwa lainnya, atau membandingkan dari satu terdakwa satu dengan yang lainnya. Itu yang tidak adil bagi saya. Yang paling saya sedihkan karena Ibu Putri tidak pernah bisa untuk menyuarakan apa yang sebenarnya yang terjadi. Itu yang kesedihan saya sesama perempuan. Kapan kita bisa menjadi sebagai perempuan yang bisa berbicara? Bagaimana bisa ada nanti presiden perempuan lagi kalau kita sudah dibungkam dengan cara-cara seperti ini? Persoalan bahwa hukum bahwa suaminya ada seperti apa yang terjadi, ya itu sudah jalannya. Tapi yang saya sesalkan di sini tidak dilihat bahwa sebagai perempuan itu malah diabaikan gitu. Saya melihat Anda bergetar seperti ada ingin sesuatu, menyampaikan sesuatu. Apa itu? Saya marah dalam situasi kemarahan saya adalah sebagai sesama perempuan. Ketika terjadi seperti itu, apa yang kita bisa suarakan, apa yang kita bisa omongin? Karena semua tidak dipercaya. Kemana lagi kita akan berbicara? Ke hukum juga tidak, gitu loh. Itu yang saya maksud, bahwa ini yang saya sampai mendukung Ibu Putri. Sampai hari ini Anda datang ke persidangan untuk pertama kalinya ya? Oh tidak, saya sudah 3 kali, 4 kali. Oke, apa yang Anda bawa hari ini? Apa yang Anda siapkan? Saya hanya membawa ini, bunga buat Ibu, support bahwa Ibu Putri yang kuat, apapun itu, insya Allah mudah-mudahan majelis hakim yang mulia memberikan seadil-adilnya. Jadi jangan ada, artinya gini, saya mohon juga jangan membanding-bandingkan hukuman, karena di sini kan kita semuanya biarkan menjadi keputusan bagi hakim.
Dan ada lagi, saya sedihkannya gini, yang viral-viral aja misal Richard Eliezer, kan harusnya sudah diketahui. Yang saya sedihkan ada 3 orang, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, seharusnya itu dengan Bu Putri memang sudah tidak berada di situ. Yang ada itu hanya Richard Eliezer. Itu yang saya sedihkan, selalu yang dipojokkan hanya seorang perempuan. Apakah perempuan tidak bisa bersuara? Apakah perempuan ketika ada sesuatu dia harus hanya diam dan nangis dan tidak bisa ngomong, lalu di just terlebih dahulu, dan itu mentalnya sedih banget. Kasihan anak-anaknya, kasihan kita sebagai seorang perempuan tidak bisa lagi berbicara. Bu, terakhir dari saya, soal tuntutan 8 tahun jaksa penuntut umum, apa tanggapan Anda dan apakah nanti pembacaan vonis Anda juga akan hadir lagi? Mudah-mudahan insya Allah di tanggal 13 pembacaan vonis saya insya Allah hadir. Saya hanya mengenai 8 tahun itu tidak sesuai menurut saya. Mudah-mudahan majelis hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ya harapannya sih bisa bebas dan bisa beliau kembali ke keluarganya dan anak-anaknya, memeluk anak-anaknya. Gitu. Saya secara pribadi tidak mengenal beliau, saya tidak mengenal siapapun di sini, tapi saya selalu mengikuti sidang ini. Yang saya kenapa saya begitu support, karena semua tidak ada perempuan pun, baik itu para ahli, psikologi, apa semua mulai itu tidak pernah ada yang membela. Saya di sini bukan membela, tapi memberitahu bahwa perempuan itu harus kuat, harus bisa berbicara apapun itu dan suarakan.